Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan hari ini untuk melanjutkan materi kita dalam mata pelajaran informatika kelas 7, masih di bab 1 dengan pembahasan perangkat keras komputer. Kita lanjutkan kembali materi kita yang sekarang itu yaitu tentang antarmuka, perangkat input dan perangkat output. Baik, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat memungkinkan penggunaan teknologi khususnya komputer untuk mendukung berbagai jenis pekerjaan. Itu harus menggunakan suatu antarmuka yang mudah ya. Antarmuka itu apa? Sebenarnya antarmuka ini adalah konsep di mana interaksi antara manusia dan komputer. Kemudian tidak jauh nantinya akan berhubungan juga dengan yang perangkat input dan perangkat output. Perangkat input itu apa? Perangkat input adalah perangkat komputer yang digunakan untuk memasukkan perintah dan data yang akan diproses oleh program atau komputer. Artinya perangkat input ini adalah perangkat yang memberikan data kepada komputer, baik itu data teks, suara, gambar atau video ya. Kemudian ada perangkat output. Perangkat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Informasi yang diteruskan ke komputer ini melalui perangkat output dapat berupa tampilan layar, hasil cetakan, suara, dan sebagainya. Kita lihat beberapa contoh perangkat input atau output ya. Ini ada contoh perangkat input, ada keyboard, mouse, joystick, mic, barcode reader, stylus pen, webcam, touchpad, touchscreen, fingerprint reader, dan sebagainya, masih banyak lagi. Ini contoh perangkat input ya. Ada lagi contoh perangkat output, ada monitor, printer, speaker, headset, proyektor, plotter. Nah, sekarang kita akan bahas dulu antarmuka ya. Nanti untuk di selanjutnya kita akan bahas perangkat input dan perangkat output, apa saja peralatannya. Nah, antarmuka ini adalah konsep bagaimana komputer dan manusia sebagai pengguna dapat saling berinteraksi. Artinya kita sebagai pengguna, manusia sebagai pengguna, itu bagaimana cara memerintahkan atau memberi perintah kepada komputer. Bisa melalui teks, tulisan, bisa melalui icon, gambar, bahkan bisa melalui suara nantinya. Di sini beberapa aktivitas yang menggunakan antarmuka ya, antara interaksi manusia dan komputer. Baik, beberapa jenis antarmuka diantaranya ada yang A, karakter user interface, yang B, grafik user interface, yang C, bahasa natural, D, menu driven, yang E, mobile user interface. Oke, yang A, karakter user interface. Karakter user interface adalah antarmuka yang berbentuk karakter-karakter sehingga komputer berinteraksi dengan pengguna melalui karakter teks yang ditampilkan di layar monitor, dan sebaliknya pengguna memberikan perintah dalam bentuk karakter atau teks. Nah, dulu komputer itu untuk memerintahkan atau menjalankan komputernya itu menggunakan tulisan, jadi diketik untuk memberikan perintahnya.
Jadi kita sebagai pengguna dituntut untuk menghafal perintah-perintah yang bisa dijalankan untuk nantinya kita ketikkan di komputer. Jadi itu cukup sulit ya untuk menjalani dan memahami isi dari perintah-perintah komputer ini. Oke, yang kedua, yang B, Graphic User Interface. Graphic User Interface atau GUI adalah antarmuka yang berinteraksi dengan pengguna menggunakan tampilan grafis yang bisa berupa ikon, bernavigasi, gambar, tombol, dan sebagainya. Pengguna memberikan perintah dengan cara memilih dan mengklik. Nah, yang sekarang kita gunakan itu adalah antarmuka Graphic User Interface. Artinya kita cukup mengklik gambar atau tombol yang tertera di layar, terus kita cukup untuk mengklik saja. Jadi perintah untuk komputer kita sudah bisa jalankan, tidak perlu menghafal lagi perintahnya, tidak usah mengetikkan, tinggal cukup klik saja dan pilih. Nah, itu adalah antarmuka Graphical User Interface. Artinya GUI ini adalah mempermudah si user untuk menggunakan komputer ya, user friendly. GUI ini juga adalah pengganti dari CUI ya, yang tadi sudah dibahas di sebelum. Yang C, bahasa natural. Antarmuka bahasa natural artinya bahasa manusia dapat berinteraksi dengan komputer dengan cara berbicara. Pengguna memberikan perintah melalui kata-kata dan komputer akan memberikan respon dengan cara mengeluarkan suara dalam bahasa yang dimengerti oleh pengguna. Nah, di sini contoh aplikasi yang menggunakan bahasa natural untuk antarmukanya adalah aplikasi Hey Siri pada produk yang dikeluarkan oleh Apple dan Cortana dari pabrikan Microsoft ya. Antarmuka bahasa natural ini memberikan banyak kemudahan kepada pengguna karena pengguna tidak perlu duduk dan fokus pada layar ketika bekerja dengan komputer. Meskipun memberikan banyak kemudahan, antarmuka bahasa natural juga memiliki kelemahan. Pengguna dituntut untuk mengetahui format bahasa perintah yang dapat diterima dan dimengerti oleh komputer. Misalkan format bahasanya dalam bahasa Inggris, kita menyebutkan bahasa Indonesia, maka tidak akan bisa digunakan ya. Komputer tidak bisa memahami bahasa yang kita berikan. Oke. Yang selanjutnya ada D, menu driven. Antarmuka menu driven merupakan antarmuka yang banyak digunakan untuk pelayanan tertentu seperti pada ATM, mesin tiket stasiun kereta api, layanan self check-in bandara, dan kios-kios informasi di tempat tertentu. Nah, menu driven ini biasanya digunakan di fasilitas umum ya, dan komputernya juga berbeda. Jadi komputernya ini khusus untuk pelayanan saja. Gitu. Biasanya bisa berupa tombol touchscreen atau tombol-tombol biasa ya. Oke, yang E, mobile user interface. Mobile user interface adalah antarmuka jenis grafis yang umumnya digunakan pada layar touchscreen di perangkat mobile smartphone atau tablet, yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi, fitur-fitur, dan fungsi-fungsi yang ada dalam perangkat mobile tersebut. Nah, biasanya mobile user interface ini mungkin layarnya terbatas. Jadi ketika kita melihat tulisan-tulisannya akan kecil, icon-iconnya juga akan kecil. Namun biasanya iconnya lebih diperbesar supaya bisa kita gunakan untuk mengkliknya ya, bisa mudah. Jadi icon-iconnya tidak usah dikasih teks, cukup dengan simbol saja biasanya. Nah, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kita akan lanjutkan nanti untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.